رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih diberikan kekuatan, taufik, sehingga kita masih bisa menunaikan ibadah bulan suci Ramadan dengan keadaan yang istimewa luar biasa. Alhamdulillah. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang tujuan perintah puasa. Ya, kita telah mendapatkan surat perintah mandat perintah puasa ini dari Sang Maha Kasih, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita perlu sadari bahwa kita berpikir jangan kepada job pekerjaannya nanti akan jadi berat, tapi pandangilah siapa yang memerintah, kira-kira gitu. Kalau yang pemerintah adalah orang yang kita rindukan, yang kita kasihi, maka insya Allah apapun jobnya, apapun perintahnya kita akan siap laksanakan, gitu. Nah, Allah telah memberikan perintah, juga pasti memberikan tujuan untuk kebaikan kita bersama. Jelas gitu, Allah telah berfirman, tidak mungkin Allah itu menganiaya manusia atau hambanya. Jangan-jangan kita merasa selama ini perintah-perintahnya itu seringkali menyakitkan dan memberatkan, padahal tidak mungkin. Allah itu memerintahkan tanpa suatu hal yang pasti akan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Jadi pokoknya seperti itu. Jadi clear ya, bahwa tujuan puasa itu di dalam ayat yang sudah saya sebutkan di mukadimah adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, titel yang pangkat yang paling tinggi ya, derajatnya dibandingkan dengan titel derajat pangkat dunia. Sebab takwa ini kelihatannya memang sangat-sangat sederhana, dan kita sering, utamanya adalah para pelagi ya, para muslim yang seringkali tiap minggu rutin dengarkan oleh khotib ketika khutbah Jumat adalah ittaqullah. Itu artinya ya takwalah. Nah, dari cara Allah untuk memerintahkan kita bertakwa, caranya diantaranya adalah puasa itu, cara kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu pengertiannya adalah intisalu awamir wajtinabu nawahi, mengikuti atau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Simple kan? Tapi realitanya dalam praktek kehidupan dia menjadi berat, karena kita seringkali pola pikirnya tadi di awal, jobnya kok ini ya gitu, tapi tidak memandang siapa yang memerintah. Oke teman-teman, jelas sih bahwa Allah itu merintah puasa itu supaya kita bertakwa. Di dalam puasa, predikat takwa, cara-caranya untuk menggapai ketakwaan itu persis, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Sahabat bentuk yang dirahmati Allah, hadisnya Nabi ini sangat-sangat cocok. Misalkan bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu Wafutihatul Jannah, Wafutihat Abwabul Jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa'ughliqati abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan setan-setan
Ini multi tafsir, tapi saya sangat menyepakati dari kitab Maqasid Shaum karya Izzuddin Syekh Izzuddin Abdus Salam, bahwa beliau menafsiri hadis tersebut adalah bagian dari, bukan secara secara hakiki, bahwa al-jannah di situ diartikan sebagai majazi. Al-jannah, pintu-pintu surga dibuka, artinya di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu kebaikan. Al-jannah itu diartikan sebagai al-khairat, dibuka lebar-lebar oleh Allah. Kita tidur saja sebagai orang yang puasa itu dinilai naum shaim ibadah. Obrolan pahala di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Ada sholat tarawih, ada tadarrusul Quran, ada kajian-kajian Islam semacam ini, ngaji, itu pahalanya dilipat gandakan. So ini adalah bagian dari refleksi tentang intisal awamir, mentaati segala perintah-perintah kebaikan tentunya. Kemudian hadisnya nanti adalah pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itu bukannya pintunya secara hakiki, nerakanya ditutup. Tapi an-nar ini disampingkan dengan kemaksiatan di bulan suci Ramadan diminimalisir. Orang yang dalam keadaan puasa tentu di bulan suci Ramadan kita tidak memungkiri bahwa akan segan untuk melakukan maksiat secara transparan misalkan. Tidak ada orkesan di bulan suci Ramadan, ternyata tidak ada. Walaupun orkesan dalam negeri tidak maksiat, tidak sebuah maksiat, tapi ya itu seperti itu. Lalu kemudian setan-setan dibelenggu, ditantai. Artinya apa? Bahwa setan susah menggoda manusia dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan puasa itu susah. Sebab apa? Sebab identiknya hawa nafsu yang kita miliki, semua manusia punya hawa nafsu, itu akan semakin punya peluang melakukan kemaksiatan, kejahatan ketika dalam keadaan perut yang banyak makanan dan minuman, malas-malasan, dan melakukan kemaksiatan yang lain. Makanya kemudian setan itu dibilang susah untuk nitik-nitik goda. Seperti itu. Jadi upaya-upaya mentaati perintah dan menjauhi larangannya sebagai manusia takwa itu ada di hadis ini. Nah, kita perlu puasa ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, walaupun kita usahanya itu hanya di bulan Ramadan saja, tapi harapannya full selama kita hidup, kita menjadi insan yang berhati-hati. Takwa itu akan berhati-hati. Dan fadilatus shaum atau maqasidus shaum di luar garis utamanya takwa adalah menurut Syekh Izzuddin menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas suatu hal yang belum nampak atau tersembunyi. Kita akan bisa mensyukuri suatu hal itu kalau kenikmatan itu tidak ada atau dihilangkan. Malah kayak gila, kalau sudah tiada baru terasa. Makan minum itu nikmat, tapi kita diberhentikan dulu di timing tertentu, lalu kita buka puasa dengan makanan apa adanya, kolak menjadi enak. Alhamdulillah, itu masuk kita mini kolak, kita goreng luar biasa nikmatnya. Nah, kira-kira dua hal itu teman-teman yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah jelas clear bagi manusia yang bertakwa dan manusia yang bersyukur. Dan Nabi juga sudah banyak edukasi terhadap kita. Sudahlah, barang siapa yang berpuasa mensoma Ramadan, barang siapa yang
mau puasa Ramadan imanan wahtisan dengan membawa keimanan dan tidak memperhitungkan aku dapat begini, aku dapat gitu. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dah selesai, dihapus semua dosa-dosa kita yang terdahulu ataupun yang akan datang. Luar biasa banget. Kuncinya itu tadi, kesadaran tentang keimanan itu, untuk memandang bahwa ini perintah Allah kita lakukan, kita imani saja, kemudian wahtisaban tidak mengharap apa-apa ya. Lillahi ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Luar biasa teman-teman. Mari kita sama-sama belajar ya. Di bulan suci Ramadan ini gunakan kesempatan untuk menjadi manusia yang pura-pura hati dan bertakwa dan bersih. Terima kasih, sekian, bagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.